Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya pada kuliah tanggung gugat negara dan pemerintah ya. Pada kesempatan kuliah kali ini kita akan meneruskan ya, materi kuliah kita di minggu lalu ya. Nah, pada kuliah sebelumnya, kuliah minggu lalu, kita sedang membahas mengenai perkembangan konsep keputusan administrasi negara ya. Nah, juga kita sudah tahu keputusan administrasi negara ini disebut juga dengan keputusan tata usaha negara. Nah, dengan terbitnya ya atau lahirnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 ya tentang administrasi pemerintahan, bahwa ruang lingkup keputusan administrasi negara ya atau keputusan tata usaha negara mengalami perluasan makna ya, dibandingkan dengan ruang lingkup keputusan administrasi negara di Undang-Undang PT-UN. Nah, karena sudah keluar undang-undang yang baru ya, yaitu Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka ruang lingkup keputusan administrasi negara ya, atau keputusan TUN yang berlaku adalah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014. Nah, minggu lalu kita sudah membandingkan seperti apa konsep keputusan administrasi negara di Undang-Undang PT-UN dan konsep keputusan administrasi negara di Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 ya tentang administrasi pemerintahan. Dan juga pada kuliah minggu lalu kita sudah membahas ya beberapa dua poin ya, dua unsur daripada konsep ya atau ruang lingkup keputusan administrasi negara sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan ya. Mari kita review lagi, kita lihat lagi apa saja yang sudah kita bahas di kuliah minggu lalu dan yang akan kita bahas pada kuliah kali ini ya. Nah, ini ruang lingkup ya, keputusan administrasi negara menurut pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di sini disebutkan bahwa unsur atau ruang lingkup keputusan administrasi negara atau disebut juga dengan keputusan tata usaha negara itu yang pertama mencakup penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. Nah, ini sudah kita bahas ya. Yang sudah kita bahas, kita berikan centang merah ya. Ini sudah. Kemudian keputusan badan dan atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya. Nah, ini belum kita bahas yang dan akan kita bahas hari ini ya. Kemudian berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB. Nah, ini akan kita bahas hari ini ya. Unsur yang keempat ya, atau ruang lingkup yang keempat bersifat final dalam arti lebih luas. Nah, ini akan kita bahas hari ini ya. Kemudian keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Nah, ini juga akan kita bahas hari ini. Terakhir, keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. Nah, ini sudah kita bahas ya pada kuliah minggu lalu. Bagi yang belum menyaksikan, silakan ditonton lagi videonya di kuliah minggu lalu. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah yang nomor 2, 3, 4,
dan 5. Inilah ya topik bahasan kita pada kuliah hari ini ya. Yang terlebih dahulu kita akan kaji itu adalah keputusan badan atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan bahkan juga mencakup keputusan pada penyelenggara negara lainnya. Nah, ini ada penegasan baru ya, bahwasannya keputusan TUN itu tidak hanya terbatas di lingkungan ya atau ranah eksekutif, tapi juga mencakup legislatif dan yudikatif, bahkan penyelenggara negara lainnya. Nah, memang pada umumnya ya keputusan administrasi negara atau disingkatkan ya atau keputusan TUN itu banyak dipahami sebagai keputusan di lingkungan tata usaha negara ya atau di lingkungan administrasi negara atau tegasnya di lingkungan eksekutif ya, lingkungan eksekutif. Kenapa demikian? Karena memang yang banyak berhadapan ya atau yang banyak bersentuhan dengan pelayanan masyarakat itu adalah eksekutif ya, eksekutif. Atau eksekutif ini juga disebut administrasi negara ya, atau tata usaha negara. Seperti misalnya kita mau mengurus izin ya, izin pemanfaatan tanah makam ya, izin pemakaman. Nah, itu harus diurus kepada dinas pemakaman. Nah, itu eksekutif pemakaman itu. Kita mengurus izin mendirikan bangunan itu diurusnya ke dinas daerah ya, ke dinas pelayanan satu atap ya. Itu juga eksekutif ya, eksekutif di daerah. Kemudian juga izin-izin yang diurusnya ke pemerintah pusat pun itu juga diurusnya ke eksekutif. Nah, makanya keputusan-keputusan TUN itu memang banyak banyak dibuat ya di lingkungan eksekutif ya, karena memang eksekutif inilah yang paling banyak bersentuhan ya, paling banyak berkaitan dengan public service ya, pelayanan masyarakat. Padahal sebenarnya bisa saja ya ada keputusan administrasi negara atau keputusan TUN yang diterbitkan di lingkungan legislatif ya atau yudikatif. Nah, kenapa demikian? Karena memang yang namanya urusan tata usaha negara ya, atau urusan administrasi negara atau urusan yang berbau-bau eksekutif, urusannya ya, bukan lembaganya. Kita bicara bukan lembaga, tapi urusannya ya, urusannya atau fungsinya ya. Jadi yang namanya urusan atau fungsi TUN itu atau fungsi administrasi negara itu bisa juga terjadi. Nah, ini bisa juga terjadi di lingkungan legislatif ya, ataupun yudikatif ataupun penyelenggara negara lainnya. Jadi fungsi atau urusan pemerintahan itu tidak
dimonopoli ya, atau tidak eksklusif adanya di badan eksekutif ya, atau di ranah eksekutif, tapi juga dimungkinkan terjadi di lingkungan legislatif, yudikatif, ataupun penyelenggara negara lainnya. Ya. Nah, sehingga untuk mengatur urusan administrasi ya, di lingkungan legislatif, yudikatif maupun penyelenggara negara lainnya, itu bisa juga ya, dapat pula terbit yang disebut dengan keputusan administrasi negara atau keputusan tata usaha negara ya. Ya misalnya ya di lingkungan yudikatif di sini yang kita maksud adalah pengadilan ya, di lingkungan pengadilan ya itu bisa saja ya, misalnya ketua pengadilan mengeluarkan SK ya, surat keputusan yang berlaku bagi para hakim di bawahnya ya, hakim bawahannya. Nah, SK ini terkait dengan urusan-urusan administratif ya, administratif terkait dengan para hakim. Misalnya menyangkut apa ya, kehadiran ya para hakimnya dan sebagainya. Nah, itu kan urusan administratif ya, itu bisa dikatakan urusan tata usaha negara ya, atau urusan administrasi negara. Walaupun yang ngebuatnya adalah badan yudikatif. Ataupun misalnya di legislatif ya, di legislatif misalnya DPR. Nah, DPR kan legislatif ya. Tapi di DPR itu mungkin saja terbit keputusan-keputusan yang bersifat administratif ya, atau memuat urusan-urusan ketatausahaan ya, tata usaha pemerintah, atau memuat urusan administrasi negara. Misalnya ada keluar keputusan ketua DPR yang bersifat administratif ya, yang terkait dengan teknis keanggotaannya ya, teknis keanggotaan. Atau bisa juga terbit keputusan sekretaris jenderal sekjen DPR yang berlaku bagi pegawai DPR ya, atau yang apa terkait dengan kepegawaian di DPR. Nah, itu pun dianggap sebagai keputusan uh, tata usaha negara ya, walaupun terbitnya di badan legislatif. Nah, jadi dia terbit di badan legislatif ya, atau terbit di badan yudikatif, tapi isinya itu menyangkut urusan atau menyangkut fungsi tata usaha negara atau administrasi negara. Nah, yang seperti ini dikategorikan juga sebagai keputusan administrasi negara ya, atau keputusan tata usaha negara. Nah, tadi dikatakan di lingkungan legislatif ya, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya. Nah, jadi luas sekali ya penyelenggara negara lainnya. Siapa saja itu penyelenggara negara lainnya? Di luar legislatif, di luar yudikatif, di luar yudikatif, di luar legislatif ya. Nah, kita akan kaitkan ya dengan peristiwa yang sangat menggemparkan ya baru-baru ini, di mana terbit surat keputusan ya, SK dari KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, tentang penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK ya, tes wawasan kebangsaan. Saya yakin Anda sudah tahu ini ya, karena ramai sekali di televisi ya, di berita juga ramai. Kalau nggak tahu keterlaluan ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah SK Ketua KPK ini ya, atau SK KPK ini bisa dikatakan sebagai keputusan administrasi negara
atau keputusan tata usaha negara. Nah, itu yang menjadi uh, isunya, ya, isu hukumnya. Nah, sebelumnya perlu dijelaskan dulu ya bahwasanya KPK itu membantah ini SK ini tentang penonaktifan ya. Walaupun yang banyak beredar di berita itu ya, di televisi itu lebih viral itu SK tentang penonaktifan gitu ya. Tapi hal ini dibantah ya oleh KPK, dan KPK memberikan klarifikasi bahwa keputusan itu bukan tentang penonaktifan ya. Tapi judul yang benar adalah tentang penyerahan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung terhadap pegawai yang tidak memenuhi syarat. Nah, kita tahu sekarang ini ada alih alih status ya, kepegawaian KPK menjadi ASN, menjadi aparatur sipil negara ya. Nah, untuk bisa beralih ke ASN itu dilakukan tes, antara lain KPK mengenakan tes tentang wawasan kebangsaan. Nah, ada 75 pegawai yang tidak lulus TWK ini. Nah, kemudian terhadap yang 75 ini dikenakan SK itu tadi ya, yang kalau di media itu populer dengan SK penonaktifan, tapi kemudian diklarifikasi oleh KPK ini SK tentang penyerahan tugas tentang jawab kepada atasan langsung bagi pegawai yang tidak lulus itu tes wawasan kebangsaan. Tapi apapun judulnya itu tidak terlalu masalah ya. Yang jadi masalah adalah, yang jelas adalah ini merupakan surat keputusan, dan surat keputusan ini apakah bisa dikatakan sebagai keputusan administrasi negara ya, atau keputusan TUN. Nah, sebelumnya kita lihat dulu KPK ini dia masuk ke lingkungan yang mana? Legislatif kah, yudikatif kah, atau eksekutif? Nah, ini merupakan perdebatan yang cukup rumit ya. Tapi pada prinsipnya bahwa kita kembali lagi ke asasnya bahwa lembaga-lembaga komisi-komisi ini ya, termasuk KPK ini, Komisi Pemberantasan Korupsi ini dibentuk sebagai lembaga negara penunjang. Menunjang siapa? Nah, menunjang eh, eksekutif, ya, khususnya menunjang kejaksaan. Jadi menunjang kejaksaan dalam kasus-kasus korupsi khususnya gitu ya. Nah, kejaksaan ini eksekutif. KPK ini yang menunjang kejaksaan. Nah, sehingga KPK ini pun pada sejatinya, pada hakikatnya ya, atau sejatinya ini, dia juga dikatakan sebagai lembaga yang menunjang tugas-tugas lembaga eksekutif. Dalam hal ini adalah presiden. Nah, sehingga disimpulkan bahwa KPK ini sebagai lembaga negara penunjang, dia ini garisnya itu masuk ke dalam ranah eksekutif. Ya. Eksekutif. Dia ini lembaga penunjang eksekutif ya, atau agent eksekutif. Nah, begitu analisanya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat SK yang dikeluarkan oleh KPK ini ya ini terkait dengan kepegawaian ya, menyangkut kepegawaian. Nah, ini memang menyangkut kepegawaian ini bisa dikategorikan sebagai urusan atau fungsi tata usaha negara atau fungsi administrasi negara ya, atau fungsi eksekutif. Nah, jadi SK ini dikeluarkan dalam rangka melaksanakan urusan atau fungsi eksekutif karena menyangkut tata usaha
negara ya, kepegawaian. Nah, sehingga dengan berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan SK KPK ini ya, tentang penonaktifan ataupun tentang penyerahan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung ya, untuk pegawai yang tidak memenuhi syarat TMS, maka ini bisa dikategorikan sebagai keputusan administrasi negara atau keputusan tata usaha negara. Oleh sebab itu, sebenarnya kalau ada pihak-pihak yang dirugikan ya, akibat keluarnya ke SK ini, maka bisa saja ini sebenarnya SK ini digugat ke pengadilan tata usaha negara. Ya. Bisa saja sebenarnya. Karena ini masuk ke dalam kategori keputusan TUN atau keputusan administrasi negara sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Next, yang berikutnya adalah keputusan administrasi negara ini atau keputusan tata usaha negara ini haruslah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB. Oke, nah yang pertama, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya di sini ada dasar aturan untuk diterbitkannya keputusan tersebut. Ya. Nah, tentu saja berarti aturan di sini adalah hukum tertulis. Kemudian yang kedua, keputusan administrasi negara tersebut ya atau keputusan TUN tersebut haruslah berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, singkat AUPB. Nah, AUPB ini awalnya merupakan semacam hukum tak tertulis ya atau hukum tidak tertulis awalnya. AUPB ini lahir sebagai asas-asas hukum tidak tertulis yang dikembangkan dalam karya-karya para pakar hukum administrasi. Awalnya ini hanya asas-asas saja, asas-asas umum yang berkembang di dalam buku-buku para pakar Han, ya, seperti misalnya buku karya Profesor Chris Leroy. Dan kemudian juga dalam perkembangannya kemudian, AUPB ini juga dimanfaatkan, digunakan, diterapkan, dipakai oleh para hakim tata usaha negara dalam praktik peradilan, ya, di dalam menyelesaikan kasus-kasus administrasi negara, di dalam menyelesaikan perkara-perkara TUN. Nah, digunakan juga ini ya, AUPB. Nah, makanya AUPB ini itu pada awalnya itu lebih berkembang di praktek peradilan dalam putusan-putusan hakim. Ya. Nah, tapi sekarang ini AUPB tidak hanya sekedar berkembang di putusan pengadilan saja, ya, atau praktek peradilan saja, karena sekarang AUPB sudah dimasukkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, sehingga kesimpulannya ya, sekarang ini AUPB itu yang tadinya hukum tak tertulis, nah maka sekarang sudah menjadi hukum yang tertulis. Ya. Karena sudah masuk, sudah dipositifkan ke dalam undang-undang. Ya. Sudah diakomodir ya, ke dalam undang-undang sehingga dia menjadi hukum tertulis. Yang berikutnya, ya, kategori berikutnya atau unsur berikutnya adalah keputusan administrasi negara ya, atau keputusan tata usaha negara ini dia bersifat final. Nah, kalau dalam undang-undang PTUN bersifat konkret individual final. Tapi di dalam undang-undang administrasi pemerintahan
nomor 30 tahun 2014 ini istilahnya bersifat final dalam arti lebih luas. Nah, apalagi maksudnya ini? Dulu nggak ada kata-kata dalam arti lebih luas. Sekarang ditambahkan embel-embel dalam arti lebih luas. Nah, kalau kita baca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, itu tidak ada pengaturan secara jelas atau detail, ya. Tidak ada penjabaran yang secara rinci apa sebenarnya yang dimaksud dengan bersifat final dalam arti luas. Hanya saja di dalam penjelasannya itu, penjelasan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, di sini hanya menentukan singkat saja yang dimaksud dengan final dalam arti luas, mencakup keputusan yang diambil alih oleh atasan pejabat yang berwenang. Hanya itu saja, ya. Keputusan yang diambil alih oleh atasan pejabat yang berwenang. Tapi tentu saja definisi ini masih kurang memuaskan, ya, masih kurang memadai, ya. Sehingga kita harus membedah lagi, ya, kita harus menelaah lagi, mengelaborasi lagi sebenarnya apa ini maksud dengan bersifat final dalam arti luas. Nah, kalau kita analisa final dalam arti luas ini, ya, bisa saja ditafsirkan misalnya dalam konteks public service, ya, atau pelayanan publik. Nah, jadi dalam pelayanan publik itu, ya, masyarakat yang ingin mengurus dokumen-dokumen kependudukan, ingin mengurus sertifikat-sertifikat, izin dan sebagainya, maka itu masyarakat tersebut harus memenuhi tahap-tahap, harus mengikuti semua prosedur yang disediakan di dalam proses pelayanan tersebut, ya. Nah, final dalam arti luas itu bisa saja ditafsirkan bahwa setiap prosedur, setiap tahap di dalam proses pelayanan publik dapat dikatakan bersifat final, ya, dapat dikatakan bersifat final. Nah, inilah makna final dalam artian yang luas, ya. Setiap proses, setiap tahap pelayanan publik itu harus di harus di apa harus harus dinyatakan bersifat final, ya, harus dikatakan bersifat final. Nah, untuk lebih pahamnya kita lihat contoh konkretnya, ya. Misalnya, ya, dalam proses penerbitan izin, gitu, ya. Nah, kalau seseorang, ya, atau badan hukum itu mau mengurus izin, ya, nah, kalau warga masyarakat itu mau mengurus izin, maka izin ini kan pelayanan publik, ya. Nah, untuk mendapatkan izin itu, ya, apapun itu, ya, bisa izin usaha, izin mendirikan bangunan, izin perkebunan, izin peternakan, izin pertambangan, dan izin membuka bengkel, ya, dan sebagainya. Maka dalam pengurusan izin itu ada tahap-tahap yang harus dipenuhi. Apa saja tahapnya? Ada tahap permohonan, ya, tahap permohonan. Tentu saja orang yang mau mengurus izin itu harus mengajukan permohonan, ya. Kemudian berikutnya tahap pemrosesan. Nah, diproses izinnya. Nah, tahap pemrosesan ini biasanya itu disebut juga dengan tahap penelitian. Ya, tahap penelitian ini apa yang diteliti? Yang diteliti itu adalah berkas-berkas persyaratannya dan juga langsung melakukan penelitian ke lapangan, ya, ke lapangan, survei. Nah, setelah tahap pemrosesan tahap berikutnya adalah
baru tahap akhirnya ini ya, tahap penerbitan izin atau sebaliknya, penolakan izin. Nah, final dalam arti luas berarti setiap tahap ini harus dikatakan final ya. Jadi tahap permohonan itu dianggap keputusan yang final. Tahap pemrosesan dianggap keputusan yang final. Tahap penerbitan izin atau penolakan, nah itu sudah jelas lah, itu udah pasti final lah ini ya. Karena izinnya terbit atau ditolak. Ini pasti final juga. Sehingga kalau ada dalam tahapan tersebut ya, walaupun belum tahap terakhir, misalnya masih tahap di tengah-tengah, masih pemrosesan, apabila ada seseorang ya, atau badan hukum atau warga masyarakat yang dirugikan ya, dirugikan dalam setiap tahap ini, maka pihak yang dirugikan tersebut sudah bisa langsung menggugat ke PT UN, ya, menggugat ke PT UN. Ya, jadi setiap tahap ini ada konsekuensinya ya. Katakanlah misalnya ya, pada ada seseorang ya atau badan hukum ya atau warga masyarakat mengurus satu izin, mengurus sebuah izin. Nah, dia sudah mengajukan tahap permohonan, kemudian dilanjutkan ke tahap pemrosesan atau penelitian. Nah, katakanlah pada tahap pemrosesan ya atau tahap penelitian izin ya, ternyata mandek ya sampai di sini ya. Mandek sampai di sini, stuck sampai di sini, tidak ada tindak lanjut lagi atau tidak ada hasilnya ya. Ini gantung ya. Hanging, gantung masih di tahap pertengahan, di tahap pemrosesan ya. Uh, atau tahap penelitian ya, misalnya berkas sudah diteliti tapi kemudian tidak ada penelitian di lapangan, setelah itu udah nggak ada kabar apa-apa lagi kayak gitu ya, gantung, padahal batas pengurusannya sudah lewat ya, sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, kalau begini keadaannya ya, tidak ada tindak lanjut dalam tahap pemrosesan atau penelitian, maka ini sudah dianggap final ya. Pihak yang merasa dirugikan akibat tidak dilayani dengan baik tadi itu dalam mengurus izin itu kalau dia merasa dirugikan, maka dia bisa langsung menggugat ke PT UN tanpa harus menunggu ya, tanpa harus menunggu tahap terakhir ini ya, tanpa menunggu tahap terakhir ini. Jadi dia tidak perlu lagi menunggu tahap yang terakhir ya, ini penerbitan atau penolakan izin. Di tahap pemrosesan pun kalau memang tidak ada tindak lanjut gitu ya, atau tidak dilayani dengan baik, maka tahap pemrosesan pun sudah dianggap keputusan yang bersifat final, tentunya dalam arti luas ya, sudah dianggap bersifat final dan bisa langsung digugat di tahap ini ya, bisa langsung digugat ke PT UN. Ya itulah yang dikatakan bersifat final dalam arti luas ya. Jadi luas, finalnya tuh luas. Setiap tahap itu dianggap final ya. Tahap permohonan itu final, tahap pemrosesan final, apalagi tahap penerbitan atau penolakan izin. Nah, itu tentu dengan sendirinya itu bersifat final. Seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya menguntungkan ya bagi masyarakat yang dihambat itu dalam proses pelayanan publik ya. Kalau seseorang atau badan hukum atau masyarakat yang merasa dirugikan dalam sebuah proses pelayanan publik, walaupun belum sampai ke tahap yang terakhir, masih tahap yang tengah-tengah atau bahkan tahap yang awal, maka itu bisa langsung digugat di PT UN ya, apabila dianggap memang sudah merugikan seperti itu.
Kemudian terakhir yang berikutnya adalah keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Ya, akibat hukum. Nah, ini ada perkembangan baru ya, yang sebelumnya tidak tidak muncul ini di Undang-Undang PT-UN, kemudian di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan muncul unsur ini ya, muncul kategori ini, muncul ruang lingkup ini, keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Apa maksudnya ini? Ya, berpotensi, berarti masih belum, tapi ada potensi. Tapi saat ini belum menimbulkan akibat hukum, belum. Tapi ke depan berpotensi menimbulkan akibat hukum. Nah, jadi keputusan semacam ini bisa kita artikan dengan keputusan semacam ini diterbitkan tetapi tidak langsung efek. Keputusan ini diterbitkan tetapi tidak langsung berlaku dan baru berlaku beberapa waktu atau beberapa tahun kemudian. Nah, ini apakah ada keputusan semacam ini? Ada ya, dalam praktek ada, dalam praktek pemerintahan ada keputusan keputusan semacam ini ya. Misalnya dikeluarkannya sekarang tapi baru baru efektif ya, baru berlaku itu beberapa waktu ke depan ya. Beberapa tahun ke depan itu ada yang seperti itu. Apa itu nanti kita lihat ya. Nah, pemberlakuannya nanti ke depan itu ya, belum sekarang ini, tapi ke depan, pemberlakuannya ke depan ini atau pemberlakuannya pada saatnya nanti itu dimungkinkan untuk berpotensi menimbulkan akibat hukum. Nah, dalam konteks hubungan antara pemerintah dengan masyarakat ya, akibat hukumnya ini ya misalnya kerugian bagi seseorang ya. Lebih mengarah ke kerugian sebenarnya akibat hukumnya ya. Nah, tapi kerugiannya ini belum dirasakan sekarang, nanti kalau kelak keputusan itu efektif berlaku ya, efektif berlaku. Nah, itulah makanya dikatakan berpotensi ya, berpotensi. Nah, keputusan semacam ini eh, masuk dalam kategori keputusan tun ya, atau keputusan administrasi negara yang kalau dianggap itu bisa merugikan ke depannya itu, maka dapat langsung digugat ke PT UN ya, dapat langsung digugat ke PT UN ya, walaupun kerugiannya itu belum timbul sekarang dan diperkirakan baru timbul di masa depan nanti kerugiannya, seperti itu. Contoh apa itu yang seperti itu misalnya, nah, belum lama ini keluar instruksi Gubernur DKI Jakarta yang melarang mobil-mobil berusia lebih dari 10 tahun untuk masuk ke Jakarta pada tahun 2025. Nah, ini berpotensi. Sekarang belum terasa gitu ya. Sekarang belum efek. Tapi nanti pada saat tahun 2025 mulai efektif berlaku, maka barulah timbul ini efeknya ya, timbul akibat hukumnya. Misalnya akibat hukum itu berupa kerugian. Kenapa kerugian? Ya karena instruksi ini berpotensi merugikan. Merugikan siapa? Ya, merugikan warga masyarakat yang mobilnya nanti akan berusia lebih dari 10 tahun pada tahun 2025. Ya, yang berarti nanti ya mobil-mobil tersebut pada tahun 2025 maka tidak bisa lagi berseliweran, tidak bisa lagi beredar, tidak bisa lagi beroperasi di Jakarta. Nah, bagaimana tuh masyarakat yang seperti itu? Bagaimana masyarakat yang belum mampu membeli mobil-mobil baru gitu ya? Masyarakat baru mampunya membeli mobil-mobil yang agak lawas gitu ya, agak lawas, mobil-mobil yang tahun keluarnya agak lama,
Dan kemudian pada tahun 2025 nanti itu mobilnya sudah memasuki usia 10 tahun atau lebih, yang berarti mobil tersebut tidak bisa lagi beroperasi atau berjalan di Jakarta. Nah, bagaimana nasib yang seperti itu? Bagaimana masyarakat yang nanti akan terkena ketentuan ini? Nah, tentu ini bisa menimbulkan kerugian ya, bagi masyarakat yang mobilnya itu berusia 10 tahun atau lebih pada tahun 2025 nanti. Nah, kemudian bagaimana juga dengan nasib nasib klub mobil klasik misalnya, yang mobil-mobil itu tahun 70-an, mobil tahun 80-an, ya. Mereka kadang-kadang suka kopi darat gitu ya, kopdar, ketemu dengan sesama penggemar mobil-mobil lama, kemudian mereka konvoy gitu ya keliling kota setiap hari Sabtu Minggu gitu ya, setiap hari libur misalnya. Ya, itu memang mobil-mobil klasik begitu yang biasanya keluarnya hari Sabtu Minggu ya, tidak setiap hari. Nah, nanti tahun 2025 mereka sudah nggak bisa lagi ya, karena usia mobilnya itu sudah lebih dari 10 tahun ya. Bahkan ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun. Nah, apakah ini akan menimbulkan kerugian? Nah, inilah yang dinamakan berpotensi menimbulkan akibat hukum ya, ke depan, ke depannya seperti itu. Baik ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk pembahasan materi hari ini. Terima kasih sudah menonton ya. Bagi ada yang ada pertanyaan atau komentar, silahkan dapat mengajukannya pada forum diskusi e-learning ya, atau di kolom komentar YouTube. Sampai ketemu lagi pada kuliah berikutnya ya, dengan materi yang lain. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.